Selamat datang di video presentasi pendahuluan logika matematika. Di video ini kita akan mempelajari konsep-konsep dasar dari logika matematika. Nah, logika matematika merupakan salah satu cabang dari matematika di mana akan digunakan untuk membuktikan sebuah teori, ya, ataupun akan digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dalam ilmu filosofi, maupun akan digunakan dalam ilmu komputer. Nah, agar kalian lebih memahami logika matematika, mari kita pelajari beberapa konsep dasar dari logika matematika. Konsep dasar pertama itu adalah pernyataan. Nah, pernyataan itu merupakan kalimat yang menyatakan sesuatu di mana kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Nah, ini yang disebut dengan pernyataan. Lalu konsep dasar kedua yang perlu kita ketahui itu adalah kalimat terbuka. Nah, di mana kalimat terbuka itu merupakan kalimat yang bukan merupakan pernyataan. Nah, agar kalian lebih mengerti kedua konsep ini, mari kita ke beberapa contoh soal, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini saya telah mempersiapkan 4 buah kalimat. Nah, maka mari kita bedakan apakah keempat kalimat ini merupakan pernyataan atau kalimat terbuka. Mari kita mulai dari kalimat yang pertama, yaitu Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Nah, ini merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran, di mana nilai kebenarannya itu adalah benar, ya. Jakarta merupakan ibu kota RI. Lalu, tentu saja jika memiliki nilai kebenaran, maka ini merupakan pernyataan. Ya, maka kalimat pertama ini merupakan pernyataan. Mari kita ke kalimat kedua, yaitu 2x ditambahkan 6 sama dengan 0. Apakah ini merupakan pernyataan atau kalimat terbuka? Mari kita lihat apakah kalimat ini memiliki nilai kebenaran. 2x ditambahkan 6 sama dengan 0. Pada saat x sama dengan 0, tentu saja kalimat ini bernilai salah, ya. Pada saat x sama dengan negatif 3, kalimat ini bernilai benar. Nah, maka kalimat ini tidaklah memiliki nilai kebenaran, karena bisa merupakan benar ataupun salah. Nah, maka ini merupakan kalimat terbuka, karena tidak memiliki nilai kebenaran. Mari kita ke kalimat yang ketiga. Sinus 30 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Di mana ini merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran salah. Maka jika memiliki nilai kebenaran, maka ini merupakan pernyataannya. Jika kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran, maka kalimat tersebut merupakan pernyataan, di mana ini merupakan pernyataan yang salah. Mari kita ke kalimat yang keempat. Apakah 2 merupakan bilangan prima? Nah, apakah kalimat ini memiliki nilai kebenaran? Tentu saja tidak, ya. Maka ini merupakan kalimat terbuka. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari pernyataan dengan kalimat terbuka. Nah, sekarang saya akan ajarkan konsep dari nilai kebenaran. Nilai kebenaran dari sebuah pernyataan. Nah, notasi dari nilai kebenaran itu adalah sebagai berikut, yaitu tau. Ya, ini dibaca dengan tau. Nah, misalkan kita memiliki sebuah pernyataan P, maka cara untuk menuliskan nilai kebenaran dari P itu adalah tau dari P. Nah, jika pernyataan P merupakan pernyataan yang benar, maka kita bisa tuliskan bahwa tau dari P itu adalah benar. Lalu misalkan kita memiliki pernyataan yang lain, yaitu Q. Nah, maka cara untuk menuliskan nilai kebenaran Q itu adalah sebagai berikut, yaitu nilai kebenaran Q, yaitu tau dari Q. Misalkan pernyataan Q bernilai salah, maka kita akan tuliskan S, ya. Tau dari Q itu adalah S. Yang akan dibaca nilai kebenaran dari Q itu adalah salah. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari nilai kebenaran. Nah, sekarang mari kita kerjakan beberapa contoh soal, yaitu di sini sebagai berikut, ya, telah saya persiapkan. Nah, misalkan kita memiliki 2 pernyataan, yaitu pernyataan P dengan pernyataan Q.
Nah, sekarang mari kita cari nilai kebenaran dari P dengan Q. Nah, maka caranya adalah sebagai berikut, yaitu tau dari P atau nilai kebenaran dari P itu kan sama dengan, nah mari kita cek apakah kalimat tersebut merupakan kalimat yang benar atau salah. 12 ditambahkan 1 itu adalah 13, di mana 13 tidaklah sama dengan 10. Maka nilai kebenaran dari P itu adalah salah. Nah, sekarang mari kita cari nilai kebenaran dari Q. Nah, maka ini ditulis sebagai tau dari Q itu kan sama dengan, nah mari kita baca pernyataan tersebut. Matahari terbit di sebelah timur, di mana ini merupakan pernyataan yang benar ya. Matahari itu terbit dari sebelah timur. Nah, maka ini adalah cara menuliskan nilai kebenaran. Nah, semoga kalian mengerti. Sekarang setelah ini, mari kita pelajari konsep dari negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran. Nah, negasi atau ingkaran akan dinotasikan sebagai berikut, di mana ini akan dibaca sebagai negasi. Nah, misalkan seperti berikut ya. Misalkan kita memiliki suatu pernyataan P. Nah, maka ingkaran dari P itu adalah negasi P. Nah, mari kita gambarkan tabel kebenaran dari negasi. Nah, misalkan kita memiliki ini yang disebut dengan tabel kebenarannya. Tabel kebenaran. Nah, misalkan kita memiliki suatu pernyataan P. Lalu di sini adalah negasi dari P. Nah, jika pernyataan P bernilai benar, maka negasi dari P itu kan bernilai salah ya. Lalu jika P bernilai salah, maka negasi dari P itu akan bernilai benar. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari negasi. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh. Nah, misalkan di sini negasi dari P itu akan dibaca sebagai berikut, yaitu 12 ditambahkan dengan 1 tidaklah sama dengan 10. Nah, maka mari kita cari nilai kebenaran dari negasi P. Nilai kebenaran dari negasi P itu adalah benar ya, karena 12 ditambahkan 1 itu tidaklah sama dengan 10. Nah, jika kalian lihat di sini negasi dari P itu adalah tau atau nilai kebenaran dari P itu adalah salah. Nah, maka di sini nilai kebenaran dari negasi P itu akan bernilai benar ya. Lalu mari kita ke yang Q. Misalkan tau dari negasi Q, apakah itu akan bernilai benar atau bernilai salah? Di mana negasi dari Q itu adalah matahari terbit. Matahari tidaklah terbit di sebelah timur. Itu adalah negasi dari Q. Ya, jika kita tambahkan negasi, ini akan menjadi matahari tidaklah terbit dari sebelah timur. Nah, maka negasi nilai kebenaran dari negasi Q itu adalah tentu saja adalah salah. Nah, maka jika kalian lihat nilai kebenaran dari Q itu adalah benar, maka nilai kebenaran dari negasi Q itu adalah salah ya. Jika benar, maka negasinya adalah salah. Dan sebaliknya. Nah, semoga kalian mengerti dari konsep negasi. Nah, sekarang mari kita ke contoh soal. Nah, di sini saya telah mempersiapkan sebuah contoh soal, yaitu sebagai berikut, di mana kita memiliki dua pernyataan, yaitu pernyataan R dengan pernyataan Q. Nah, di mana kita perlu mencari nilai kebenaran dari R, nilai kebenaran dari negasi R, nilai kebenaran dari negasi S. Nah, maka mari kita ke yang R dahulu. Persamaan sumbu simetri fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangkan dengan 2X dikurangkan dengan 8 adalah X sama dengan 1. Nah, apakah persamaan sumbu simetri dari fungsi ini adalah X sama dengan 1? Di mana ini adalah fungsi kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangkan dengan 2X dikurangkan dengan 8, ini adalah fungsi kuadrat. Nah, cara untuk mencari sumbu simetri dari fungsi kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu sumbu simetri ya, sumbu simetri. Misalnya SS itu kan sama dengan berapa? Yaitu sama dengan negatif B
per 2A. Ini adalah rumus untuk mencari sumbu simetri. Di mana ini akan sama dengan negatif B, itu adalah negatif dari, ini adalah B ya, negatif dari negatif 2, itu adalah 2. Lalu dibagikan dengan 2 dikalikan A, itu 2 dikalikan 1, itu 2. Maka sumbu simetrinya itu adalah 1, yaitu X sama dengan 1. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa nilai kebenaran dari pernyataan R itu akan bernilai benar ya. Karena persamaan sumbu simetri dikatakan di pernyataan ini adalah X sama dengan 1. Maka nilai kebenaran dari R adalah benar. Nah, sekarang apakah nilai kebenaran dari negasi R? Nah, jika nilai kebenaran dari R adalah benar, maka nilai kebenaran dari negasi R itu adalah salah. Nah, maka kita telah menjawab nilai kebenaran R dengan negasi R. Nah, sekarang mari kita ke pernyataan S. Mari kita cari apakah pernyataan S merupakan pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Ini mari kita pindahkan dahulu. Nah, mari kita baca. Jumlah akar-akar dari X kuadrat dikurangkan dengan 3X dikurangkan dengan 15 sama dengan 0 adalah 5. Nah, di sini adalah sebuah persamaan kuadrat, yaitu 3X. X kuadrat dikurangkan dengan 3X dikurangkan dengan 15 sama dengan 0. Nah, tentu saja persamaan kuadrat ini akan memiliki akar-akar, yaitu X1 dengan X2. Nah, maka di sini dikatakan bahwa jumlah dari akar-akarnya, yaitu X1 ditambahkan dengan X2, itu sama dengan 5. Nah, apakah ini merupakan pernyataan yang benar? Rumus dari penjumlahan akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat itu adalah negatif B per A. Maka ini akan sama dengan negatif dari B itu adalah negatif dari negatif 3 adalah 3. Dibagikan dengan A itu adalah 1. Maka S1 ditambahkan S2 adalah 3 ya. Itu adalah 3. Nah, maka jumlah akar-akar dari X kuadrat dikurangkan 3X dikurangkan 15 sama dengan 0 tidaklah sama dengan 5. Nah, maka mari kita tuliskan nilai kebenaran dari S itu akan bernilai salah ya, karena bukan merupakan 5. Nah, maka yang perlu kita cari adalah nilai kebenaran dari negasi S, di mana nilai kebenaran dari negasi S itu adalah benar ya. Karena di sini adalah nilai kebenaran dari S adalah salah, maka nilai kebenaran dari negasi S itu adalah benar. Nah, semoga kalian mengerti konsep dasar dari logika matematika. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.